Halo teman-teman, selamat datang kembali di Adit Ucak Farm. Di video kali ini kita akan membahas salah satu penghuni akuarium atau kolam yang ukurannya memang kecil ya teman-teman, tapi ternyata punya peran yang cukup besar. Namanya adalah keong turbo. Buat teman-teman yang punya akuarium atau kolam yang sering dibuat pusing karena kaca akuarium mulai ditumbuhi lumut atau alga, keong turbo bisa menjadi salah satu pilihan yang menarik. Tapi, apakah keong turbo benar-benar efektif membersihkan akuarium atau kolam? Apa saja kelebihannya dan kekurangannya? Dan apakah keong ini aman dicampur dengan ikan? Nah, semuanya akan kita bahas di video kali ini. Jadi simak sampai selesai ya teman-teman. Apa itu keong turbo? Keong turbo merupakan salah satu jenis keong yang cukup populer di dunia akuarium. Keong ini terkenal karena kemampuannya memakan alga yang menempel pada permukaan akuarium, terutama pada kaca, batu, dekorasi, dan permukaan keras lainnya. Bentuk cangkangnya cukup khas dan memiliki pola yang menarik. Walaupun gerakannya terlihat lambat, jangan salah. Kalau sudah menemukan permukaan yang banyak alga, keong turbo bisa terus bergerak sambil mencari dan memakan alga tersebut. Jadi, selain sebagai penghuni akuarium, keong ini juga bisa menjadi bagian dari clean up crew atau tim pembersih alami di dalam akuarium. Nah, kelebihan keong turbo itu apa sih? Salah satu alasan banyak orang memelihara keong turbo adalah karena kemampuannya membantu mengurangi alga. Misalnya, kaca akuarium mulai terlihat hijau karena ditumbuhi alga. Daripada kita terus-menerus membersihkan kaca secara manual, keberadaan keong turbo bisa membantu mengontrol sebagian permukaan alga tersebut. Selain kaca, keong juga bisa membersihkan alga yang menempel pada batu, dekorasi, dan permukaan lainnya. Kelebihan lainnya adalah keong turbo relatif tidak mengganggu ikan ya teman-teman. Dia tidak lebih banyak sibuk mencari makanan di permukaan akuarium. Jadi kalau akuarium kita dihuni ikan yang damai, keong turbo bisa menjadi tambahan penghuni yang menarik. Contohnya di kolam saya ini ya teman-teman, ini dengan ikan moli aman ya teman-teman. Dan menurut saya, salah satu hal yang menarik adalah perilakunya. Kadang kita bisa melihat keong ini berjalan pelan di kaca akuarium. Kelihatannya sederhana, tetapi justru aktivitas seperti ini membuat akuarium terasa lebih hidup. Tapi ada kekurangannya teman-teman. Walaupun banyak manfaat, bukan berarti keong turbo tidak mempunyai kekurangan. Hal pertama yang perlu diperhatikan adalah ketersediaan makanan. Kalau akuarium terlalu bersih dan hampir tidak ada alga, keong bisa kekurangan sumber makanan alami. Jadi, jangan berpikir bahwa semakin banyak keong turbo, akuarium akan semakin bersih. Justru jumlah keong harus disesuaikan dengan ukuran akuarium dan jumlah alga yang tersedia. Selain itu, keong turbo juga bisa membuat posisi dekorasi tertentu berubah. Apabila dekorasinya ringan, karena keong akan terus bergerak dan mencari makanan di berbagai permukaan. Kemudian kita juga harus memperhatikan kondisi akuarium ya teman-teman. Jangan memasukkan keong ke akuarium yang kondisinya belum stabil. Pastikan parameter air sesuai dengan kebutuhan penghuni akuarium dan lakukan perawatan secara rutin. Lalu sebenarnya keong turbo makan apa? Makanan utamanya adalah alga dan lumut yang tumbuh pada permukaan akuarium. Karena itu, kalau akuarium teman-teman sudah memiliki alga alami, keong turbo bisa mendapatkan makanan dari sana. Tetapi, kalau alga sedikit, kita perlu memperhatikan apakah kebutuhan makanannya tetap tercukupi. Jangan sampai kita memasukkan banyak keong, tetapi sumber makanannya tidak tersedia. Jadi prinsipnya sederhana, jangan hanya melihat ukuran akuarium atau kolam,
tetapi lihat juga ketersediaan makanan untuk keongnya. Tipsnya untuk memelihara keong turbo. Untuk teman-teman yang ingin mencoba memelihara keong turbo, ada baiknya beberapa hal sederhana yang perlu diperhatikan. Pertama, jangan terlalu banyak memasukkan keong dalam satu akuarium. Kedua, jangan berharap keong bisa menghentikan seluruh aktivitas maintenance akuarium. Tetap lakukan pergantian air dan pembersihan akuarium secara rutin. Ketiga, perhatikan kondisi ikan dan penghuni lainnya. Dan yang paling penting, jangan memasukkan keong hanya karena terlihat lucu ya teman-teman. Kita harus memastikan akuarium memang cocok untuk kebutuhan keong tersebut. Jadi teman-teman, itulah beberapa pembahasan kita mengenai keong turbo. Walaupun ukurannya kecil dan jalannya pelan, ternyata keong ini bisa membantu mengontrol alga sekaligus membuat akuarium menjadi lebih menarik. Kalau teman-teman di rumah juga memelihara keong turbo, coba tuliskan di kolom komentar ya. Keong turbo kalian pasti sering membersihkan bagian akuarium yang mana. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari Adit Wicak Farm. Kita akan terus membahas seputar ikan hias, akuarium, aquaponik, tanaman, dan tips perawatan. Saya Adit dari Adit Wicak Farm. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam ikan hias, salam Adit Wicak Farm.